Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linja Masar Girsang dengan NIM 32031310131 dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jadi, saya akan membahas tentang geologi dan geomorfologi Pulau Kalimantan. Belum tahu nggak arti geologi dan geomorfologi itu? Jadi teman-teman, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan bumi, baik seperti sejarah perkembangannya maupun bagaimana proses perkembangan bumi tersebut. Dan berikutnya geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu mempelajari tentang bentuk bumi, baik itu tentang aspek-aspek spesifikasi maupun struktur bumi tersebut. Kantong kosong dengan gerak waktukan mengisi pundi dengan emas perak rangkai kata baik terbaik Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau yang tadinya senyap. Pulau ini sering dijuluki sebagai pulau sungai karena terdapat banyak sungai di pulau ini. Pulau Kalimantan berada di bagian tenggara dari lempeng Eurasia. Luas Pulau Kalimantan itu mencapai 743.330 km persegi. Letak astronomis Pulau Kalimantan terletak pada garis 4 derajat lintang utara dan 4 derajat lintang selatan, serta 103 derajat bujur barat sampai 119 derajat bujur timur. Batas-batas Pulau Kalimantan yaitu: yang pertama, batas laut. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Kalimantan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Batas daratan Pulau Kalimantan. Yang pertama, sebelah barat berbatasan dengan Bangka Belitung. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Berikut pengetahuan tentang peta Pulau Kalimantan. Kondisi geologi Pulau Kalimantan. Di Kalimantan terdapat 4 jenis geologi utama, yaitu batuan yang dihubungkan dengan pinggir lempeng, batuan dasar, batuan muda yang mengeras dan tidak mengeras, dan batuan aluvial serta endapan muda yang nongkrong. Kompleks batuan dasar di Kalimantan di bagian barat dan di bagian tengah Kalimantan, termasuk pegunungan Cewena, mewakili singkapan dasar benua terbesar di Indonesia. Batuan dasar adalah batuan di dasar lapisan stratigrafi yang umumnya lebih tua dari batuan di atasnya. Batuan ini biasanya mengalami metamorfosis bela terkena panas. Hasil metamorfosis batuan ini yang khas adalah batuan curam yang berasal dari batu kapur, batu sacit hijau yang berasal dari batuan vulkanik, batu genis yang berasal dari batuan pasir atau granit. Daerah batuan metamorfosis atau batuan dasar adalah jenis kerak benua yang sering dipengaruhi oleh batuan intrusi muda. Kompleks batuan dasar Kalimantan terdiri atas bukit dan gneis yang tercampur dengan granit dari era Paleozoikum dan periode Tersier, membentuk suatu kristal yang sangat luas. Batuan yang berasosiasi dengan pinggir lempeng Kalimantan mencakup ophiolite, kerak samudra, dan meleh. Potongan lantai samudra ataupun kerak samudra terdapat beberapa tempat di daratan Kalimantan. Potongan-potongan ini dicirikan dengan susunan batuan beku yang padat, gelap, tipe basa dan ultra basa dengan komponen granit. Endapan batu kersik, samudra, dan karbonat mungkin juga terdapat di deretan batuan ini, disebut ophiolopit. Sebagian besar Kalimantan terdiri dari batuan yang keras dan agak keras, termasuk batuan kuarter di Semenanjung, Sangkulirang, dan jajaran pegunungan Meratus, batuan vulkanik, dan endapan tersier. Kalimantan tidak memiliki gunung api yang aktif seperti yang terdapat di Sumatera dan Jawa, tetapi memiliki daerah batuan vulkanik tua yang kokoh di bagian barat daya dan bagian timur Kalimantan.
Hal-hal tersebut merupakan peninggalan sejarah geologis Indonesia yang mencakup berbagai masa kegiatan vulkanik dari 300 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Batuan vulkanik terbentuk sebagai hasil magma dari perut bumi yang mencapai permukaan. Ketika magma menjadi dingin dan membeku, di bawah permukaan bumi terbentuk sebagai hasil magma dari perut bumi yang mencapai permukaan. Formasi batuan di Kalimantan terdapat banyak patahan di Kalimantan Timur dan Barat, sedikit di Kalimantan Selatan dan sangat sedikit di Kalimantan Barat. Sebaran patahan yang paling sedikit berada di bagian selatan sampai barat dari Pulau Kalimantan. Batuan vulkanik Kalimantan miskin kandungan logam dan tanah. Kalimantan umumnya kurang subur dibanding dengan tanah vulkanik yang subur di Jawa. Kondisi geomorfologi Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang mempunyai bentuk dasar seperti segitiga, sebagian besar wilayahnya diduduki oleh jalur pegunungan dan bukit-bukit. Dataran rendah menduduki bagian barat dan selatan sampai menyentuh pantai. Kalimantan memiliki pulau yang datar. Hal ini dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan memanjang serta dataran sungai. Terutama di sebelah selatan dan barat, Kalimantan tidak memiliki pegunungan berapi. Namun jajaran pegunungan utama semula merupakan gunung berapi. Gunung Kinibalu di Kalimantan yang tingginya 4.011 meter di atas permukaan laut merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Himalaya dan puncak Jayawijaya yang tertutup salju di Irian Jaya. Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai yang mengalir dari bagian tengah pulau ke pesisir. Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu Sungai Kapuas dengan panjang 1.143 km, Sungai Borito dengan panjang 900 km, dan Sungai Mahakam dengan panjang 775 km. Adapun deretan pegunungan yang menyusun kerangka morfologi Kalimantan yaitu: yang pertama, sistem pegunungan yang memanjang dari pegunungan Kinibalu dengan panjang 4.175 meter melalui pegunungan Iran dan Muler ke arah pegunungan Ciwena di bagian barat daya. Yang kedua, sistem pegunungan Maratus yang membujur ke arah utara selatan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Besar. Berdasarkan struktur Kalimantan dapat dibagi ke dalam beberapa zona. Yang pertama, zona barat laut, zona barat, dan zona sentral. Zona ini dibagi menjadi 2, yaitu zona Embaluh dan Kucing. Pada zona Embaluh terdiri dari Pelihatan dan Sesar. Sungkupan dari kristalin cais berumur perkomar-karbon, Trias atas dan Cretaceous. Formasi termuda di Embaluh terdapat di pegunungan Apokayan dan Neuhaus yang berada di batuan vulkanik. Pada zaman zona Kucing terdapat pelipatan yang lemah, struktur sesaran yang terbentuk pada Paleogene. Zona ini membentang dari arah timur barat antara Kapuas atas dan pegunungan Ciwena. Yang kedua, zona Tenggara. Zona ini terdiri dari pulau laut, Zona ini terdiri dari pulau laut, pegunungan Meratus, Anticlinarium, Samarinda. Yang kedua, zona timur laut dan utara. Zona Kalimantan Timur secara umum merupakan monoklinal yang miring ke arah timur dengan dip 1 derajat sampai 2 derajat di sepanjang pantai, disusupi oleh beberapa lipatan yang berumur sangat muda. Walaupun di Kalimantan terbebas dari bahaya gunung berapi, patahan ataupun sesar dan gempa bumi, namun mungkin terjadi beberapa potensi bahaya lingkungan berdasarkan kajian Benter tahun 1993. Kemungkinan sering terjadi erosi pada lereng barat laut, pegunungan Ciwena, dan Gunung Benturan, serta di beberapa tempat lainnya di bagian tengah dan hulu sungai besar di Kalimantan. Erosi sebagai akibat abrasi pantai terjadi di pantai barat,
selatan, dan timur. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di sini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Terima kasih.